walaupun sekali. Dikeraskan. Suaranya dengan ihlal adalah wajib walaupun sekali. Ya. Baik. Jadi sini menunjukkan disyariatkan mengangkat suara dengan ihlal dan akan kita terangkan mana ini bahwa mengangkat suara dengan ihlal ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Akan datang lagi riwayat-riwayat yang menjelaskannya. Namun hukum ini hanya berlaku untuk laki-laki. Bagi perempuan, kalau mereka diantara mahramnya tidak ada masalah mengangkat suara dengan ihlal dan talbiyah. Namun kalau ia diantara orang-orang yang bukan mahramnya, maka tidak disyariatkan ia mengangkat suaranya. Dimaklumi bahwa di dalam salat perempuan ketika imam salah, dia tidak menegur dengan suara, tapi dengan apa? Yang tasbih, dengan menepuk tangannya. Nah, ini dalam salat. Dan ibadah haji lebih agung. Ibadah haji dia masuk dalam bentuk salat. Itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Di dalam salat saja tidak boleh perempuan mengangkat suaranya. Demikian pula di ibadah-ibadah yang lainnya. Iya. Karena itulah Ibnul Munzir rahimahullah taala menukil kesepakatan bahwa perempuan tidak mengangkat suaranya. Iya. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ibtasal. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Sungguhnya Nabi SAW tajarrad lihlali waqtasal. Nabi SAW ketika beliau ihlal, beliau melepas pakaiannya, kemudian mandi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan. Nah, ini dalam sanadnya terdapat sebagian rawi yang dipermasalahkan, tetapi dia mendapatkan dukungan dari hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Minas sunnati ay yaqtasila inda ihramihi wa inda dukhuli Makkah." Dari sunnah seseorang itu mandi. Dari sunnah seorang itu mandi ketika dia ihram dan ketika ia memasuki Makkah. Dan kalimat dari sunnah kalau diucapkan oleh sahabat ini maksudnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang akan ihram disunnahkan untuk mandi sebelumnya. Dia mandi sebelumnya, ini sunnah. Iya. Demikian pula ketika dia masuk ke Mekah. Dia masuk ke Mekah sebelum melakukan tawaf, maka dia mandi dahulu. Dia mandi dahulu. Ini dari hal yang disunnahkan. Iya. Dan ada sejumlah perkara yang disunnahkan pada saat ihram. Iya. Disunnahkan pada saat ihram. Akan kita terangkan beberapa perkara ini di pembahasan tentang sifat haji agar supaya lebih terarah dan teratur pembahasannya. Iya. Nah ini mungkin di dalam memahami pembahasan ini, sebab metode pembahasan dibangun di atas pemetikan hukum dari hadis-hadis, maka kadang kesimpulan-kesimpulan hukum terpecah-pecah. Tapi insyaallah taala nanti di akhir dari pembahasan, kalau kita sudah selesai, saya akan memberikan kesimpulan, supaya bisa teratur dengan rapi seluruh pembahasan yang ada di dalam Kitab Bulughul Maram ini. Iya. Baik, ini selesai sudah pembahasan tentang masalah seorang yang berihram. Iya. Apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Ini akan kita terangkan di hadis berikutnya. Sekaligus di sini penulis menjelaskan
tentang larangan-larangan. Mahdurat di dalam ihram, hal-hal yang dilarang. Ya. Bagi orang yang sudah mulai masuk dalam ihram, ada perkara-perkara yang dilarang, tidak boleh dia lakukan. Perkara yang dilarang tidak boleh dia lakukan. Nah, di sini penulis akan membawakan hadits-hadits yang menjelaskan tentang larangan-larangan tersebut. Ya, beliau memulai dengan hadits Ibnu Umar. Sebab ini adalah hadits yang paling banyak mengumpulkan bentuk larangan yang dilarang di dalam ihram. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Kata beliau rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma yalbas al-muhrim min ath-thiyab?" Orang yang muhrim dia memakai pakaian apa? Ya, di sini ada dua kalimat dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Ya, dan salah orang menggunakannya. Dalam bahasa Arab, itu hal yang harus sangat dibedakan. Kalimat yang pertama kalimat mahram. Kalimat yang kedua muhrim. Mahram dan muhrim itu beda artinya. Ya, kalau mahram itu artinya orang yang haram dia nikahi. Tidak boleh dia nikahi. Iya. Jelas? Ini disebut mahram. Ya. Dan mahram itu kadang dari nasab. Kadang dari nasab. Dan mahram kadang karena sesusuan. Dan mahram kadang karena musaharah. Kalau terjadi akad nikah, maka ibu dari istrinya adalah mahram baginya. Begitu. Ayah dari suaminya adalah mahram baginya. Ini bentuk mahram. Yang dikatakan mahram itu bukan sembarang mahram. Seperti yang banyak salah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Apalagi di pembahasan haji. Ya, sekarang asyik saja, istrinya mau haji, silahkan berangkat haji. Carikan orang yang menjadi mahram sementara. Mungkin caranya menjadi mahram sementara. Mahram itu apakah dia mahram benaran? Ya. Atau bukan mahram benaran? Tidak ada yang dikatakan mahram sementara. Jelas ya? Dan saya sudah terangkan tadi bahwa perempuan tidak boleh safar kecuali dengan apa? Dengan mahram. Walaupun dia disertai dengan perempuan-perempuan yang lainnya, aman jalan. Ya. Itu artinya dia safar tanpa mahram, dan ini adalah hal yang dilarang. Jelas ya? Jadi ini kalimat yang pertama, kalimat mahram. Kalimat yang kedua, muhrim. Muhrim itu adalah orang yang sedang melakukan ihram. Ini dalam pembahasan haji atau umrah. Ya. Kalau dia sedang memakai pakaian putih, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai, dia tinggalkan seluruh pelanggaran di dalam ihram, itu artinya dia sedang muhrim. Dikatakan apa? Dia orang yang muhrim. Jelas ya? Ini penggunaannya. Ya, jadi kalau mahram jangan dikatakan, oh ini kakak saya, ini muhrim saya. Itu salah penggunaan. Kakak saya adalah apa? Mahram saya. Ya, demikian. Jelas sampai sini? Baik. Jadi Nabi SAW ditanya, seorang muhrim memakai pakaian apa? Ini pertanyaan penanya. Jadi si penanya bertanya, seorang muhrim memakai pakaian apa? Iya. Demikian seorang kalau dia kurang paham dalam pelaksanaan ibadah, dia bertanya. Ya, dia bertanya. Sebagai manusia ada yang malu bertanya. Ya, dia senangnya, oh lihat dulu apa yang dilakukan orang. Nah, dia ikut apa yang dilakukan oleh orang. Nah, ini sikap yang salah. Apalagi berkaitan dengan masalah ibadah. Berkaitan dengan masalah ibadah. Tidak boleh malu dalam bertanya. Iya. Maka Nabi SAW menjawab, la talbasu al-qumus. Jangan kalian memakai qamis. Jangan kalian memakai qamis.
Qamis itu adalah baju luar yang dipakai, dan baju ini bersambung. Itu dinamakan qamis. Kalau dia terbelah dari atas ke bawah, ya, maka itu namanya jubah dalam bahasa Arab. Namanya apa? Jubah. Bahasa Indonesianya jubah, dihilangkan banyak satu. Ya. Jadi kalau seperti ini hanya terikat kancing, ini disebut apa dalam bahasa Arab? Qamis. Kalau terbelah seluruhnya sampai ke bawah, itu disebut sebagai apa? Jubah. Jelas ya? Tidak boleh pakai qamis. Satu. Kemudian kata Nabi, tidak boleh pakai al-amaim wal amaim. Tidak boleh memakai imamah. Tidak boleh memakai apa? Imamah. Imamah itu adalah kain yang dililitkan di atas kepala. Kain yang dililitkan di atas kepala. Itu namanya imamah. Ya. Dan masuk juga di dalam makna imamah apa yang diletakkan di atas kepala. Maksudnya masuk dalam makna larangan. Ya. Masuk pada makna larangan, tidak boleh juga memakai kopiah, tidak boleh memakai kutrah. Ya. Walaupun kopiah bukan imamah, kutrah bukan imamah, tapi dia semakna. Tidak boleh menutup apa? Kepala. Ya, kutrah itu kalau pakaian orang Saudi biasa atau orang Timur Tengah sana, ya, hanya kain. Ya, kalau dia warna merah namanya simak, diletakkan di atas kepala dan lebihnya di atas bahu. Mereka tidak ikat. Jelas ya? Itu simak. Kalau warna putih namanya kutrah. Namanya kutrah. Kalau dililit, nah itu yang baru namanya imamah. Jelas sampai sini? Walaupun di dalam memahamkan apa syarat imamah, ada silang pendapat di kalangan ahli fikih. Sebab ada yang mensyaratkan imamah itu harus sesuatu yang tetap, tidak bisa dibuka. Ya, tidak bisa dibuka. Sampai ada yang mensyaratkan bahwa imamah harus ditutup dari bawah begini, diputar. Ya. Nah, ini banyak dikuatkan oleh ulama kita di Saudi, sebab di dalam mazhab Hambaliyah memang disyaratkan dua syarat itu dalam imamah. Ya. Walaupun yang benarnya bahwa itu tidak mesti. Sebab kembali kepada mana bahasa, imamah adalah apa yang dililitkan di atas kepala, dan itu sudah cukup. Ya, sebab sesuatu yang dililitkan di atas kepala, ketika dicabut akan sulit untuk diikat kembali. Ya. Dan ini makna kenapa diringankan mengusap di atas imamah ketika berwudu. Ya. Jelas ya? Saya di sini hanya membahas istilah imamah itu apa, istilah kopiah itu apa, istilah putra itu apa, istilah simat itu apa. Ya, jangan dicampur adukan. Baik. Kemudian kata beliau wala sarawilat. Tidak boleh memakai sarawilat. Sarawilat jamak dari sirwal atau jamak dari sarawil. Dan sarawil itu juga jamak dari sirwal. Sirwal itu adalah celana yang lebar. Celana yang lebar. Dinamakan sirwal. Kemudian kata Nabi walal baranis. Tidak boleh memakai baranis. Baranis jamak dari burnus. Burnus itu pakaian, ya, qamis begini, cuma di belakangnya, di kerak sini, ada penutup kepalanya. Ada penutup kepalanya. Ini disebut dengan nama apa? Burnus. Ini di kalangan orang Arab sekarang ini biasanya memakai penduduk Maghrib, penduduk Maroko sana, penduduk Aljazair, penduduk Libya, biasanya identik dengan pakaian yang seperti itu. Jelas ya? Ini yang disebut dengan burnus. Iya. Kemudian kata beliau walal khifar. Dan tidak boleh memakai khifar. Jamak dari khuf. Khuf itu adalah sepatu. Iya. Kebanyakan para ulama menyebutkan sepatu dari kulit. Tapi ada memasukkan kata khuf juga di dalam sepatu, walaupun bukan dari kulit. Walaupun bukan dari kulit. Tapi mereka semua syaratkan bahwa al-khuf itu harus sepatu yang menutupi mata kaki. Sepatu yang apa? Menutupi mata kaki. Kalau dia sepatunya di bawah mata kaki, itu dalam bahasa Arabnya dinamakan sendal atau dinamakan hida. Ya, hida juga sepatu dalam bahasa Indonesia. Sebab definisi sendal dalam sebagian kamus bahasa Arab, dan ini juga disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ikhtiarat, bahwa sendal itu adalah apa yang tidak bisa dilepas kecuali menggunakan tangan atau menggunakan kaki lain. Itu sendal. Ya, jelas ya?
Nah, bukan sendal yang biasa kita pakai, sebab itu masuk dalam kategori umum terompak kaki. Ya. Jadi penggunaan. Ya. Kita tidak sibuk dengan istilah Indonesianya. Kita lihat kepada istilah apa? Penggunaannya dalam bahasa Arab. Ya, maknanya yang kita inginkan. Jadi tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Begitu. Jelas? Illa ahadun la yajidu na'laini, la yajidu an-na'lain. Kecuali seorang tidak menemukan dua sendal, falyalbasil khuffaini, hendaknya dia memakai dua sepatu. Iya. Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, kemudian sepatunya dia potong sehingga dia di bawah mata kaki. Ini di keadaan darurat. Ya, dia cari sendalnya. Ya. Tidak mungkin dia melakukan perjalanan sedemikian jauh tidak pakai sendal. Jelas? Sebab ini masyaqqah, hal yang berat. Nah, maka kalau dia tidak dapat sendal, boleh dia pakai sepatu, tapi sepatunya dipotong. Ini dalam hadis ini. Ya. Ini tentang masalah apakah harus dipotong. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan kain ihram, dia punya sirwal saja, apakah harus dia belah celana supaya menjadi kain yang tidak bersambung jahitan? Ya, ini kita akan lebih rinci nanti. Kita selesaikan dulu menerjemahkan hadis ini. Kata beliau, wala talbasu syai'an min ath-thiyabi massahu az-za'faran wala al-wars. Dan jangan kalian memakai pakaian apa saja yang disentuh oleh za'faran. Dan tidak boleh pakaian yang disentuh oleh wars. Za'faran dan wars ini dua jenis tumbuhan yang wangi. Dua jenis tumbuhan yang wangi. Iya. Kata beliau muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim wal lafdhu li Muslimin. Dan lafaz hadis yang kita baca itu milik Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya. Baik, dalam hadis yang mulia ini terdapat sejumlah pelajaran dan kandungan fikih khususnya di bab haji. Dari pelajaran dalam hadis ini, seorang yang ditanya dia boleh menjawab ya berbeda dengan konteks pertanyaan. Nabi SAW ditanya apa yang dipakai oleh orang yang ihram. Pertanyaannya apa yang dipakai? Tapi Nabi menjawabnya tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai ini. Jawaban beliau apa yang tidak boleh dipakai? Beliau balik. Ya. Kenapa? Sebab kalau beliau menjawab boleh pakai ini, boleh pakai ini, terlalu banyak yang boleh dipakai. Iya. Maka beliau menjelaskan apa yang tidak boleh dipakai. Kalau sudah diterangkan apa yang tidak boleh dipakai, artinya selain daripada itu boleh apa? Boleh dipakai. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini pertama menunjukkan boleh seorang yang ditanya itu menjawab tidak sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Yang jelas jawabannya mewakili. Iya. Dan telah mencukupi maksud untuk menjawab pertanyaan itu. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang yang menjawab pertanyaan itu harus melihat maksud orang yang bertanya. Sebab itu yang paling penting. Ya. Ada kadang orang yang bertanya, ya, pertanyaannya kadang dari konteksnya, ya, mungkin dia salah ucap, salah bahasa, tapi paham maksudnya. Ya, harus dipahami apa maksudnya, agar supaya bisa dijelaskan pertanyaan tersebut dengan baik. Ya. Kemudian dari pelajaran juga di sini, nah, seorang yang ditanya juga itu melihat keadaan orang yang bertanya. Boleh dia lebihkan jawaban. Ini jawabannya lebih nih dari apa yang ditanyakan. Yang mencakup seluruhnya dan lebih. Kalau dipandang itu penting dan perlu. Dan ini uslub melebihkan jawaban. Ini ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan jawami'ul kalim yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara global dalam kandungan fikihnya, hadis ini dibawakan oleh penulis
rahimahullah taala, beliau ingin menjelaskan sejumlah perkara yang berkaitan dengan pelanggaran ihram atau berkaitan dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan ihram. Ya, maka kalau saya berikan sub pembahasan di sini, pembahasan yang kita akan tekankan adalah masalah tidak boleh apa? Masalah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat apa? Melakukan ihram. Saya simpulkan dari hadis. Larangan yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Maksudnya di sini pakaian yang berjahit, segala perkara yang disambung dengan jahitan. Iya. Disambung dengan jahitan. Nah, sekira semuanya pernah lihat kain ihram ya. Ya. Kain ihram pada umumnya sama dengan kain yang lainnya, kain gulungan itu yang belum dijahit, yang belum dibentuk pakaian. Umumnya sama seperti itu. Ya. Kain yang seperti ini, kalau dikatakan dijahit, ya semuanya pakai alat jahit kan begitu. Ketika dibuat, ya kain gulungan tersebut dibuat kan pakai alat jahit untuk musuhnya. Tapi yang dimaksud antara ujung dan ujungnya belum bersambung. Ya, antara ujung dan ujungnya belum bersambung, belum dirangkai. Kalau dia pakai lengan itu pasti berjahit. Sebab tidak mungkin ada lengan tanpa apa? Ada jahitan. Ya. Jelas sampai sini. Kalau dia berselimut, ini belum tentu apa? Dijahit. Belum tentu dijahit. Jelas sampai sini. Karena itu kain ihramnya disebutkan di dalam hadis memakai izar dan memakai rida. Ya. Ini sudah dua bahasa yang sangat indah di dalam hadis. Sebab izar itu adalah sesuatu yang dililitkan. Dia kain dililitkan. Izar jangan diterjemahkan sarung. Ya, dalam bahasa Indonesia, sarung itu lain lagi. Ya, sarung itu bersambung. Kalau izar dalam bahasa Arabnya, dia sarung dibelah dua, tidak ada sambungannya. Ya, jelas, model mungkin saja sama. Tapi kalau dia tidak bersambung, itu namanya izar dalam bahasa Arab. Kalau sarung yang antum pakai ini, itu ada bahasa Arab sendirinya. Ya. Sudah diarabkan. Ya, kalau di Yaman sana orang-orang Hadramut yang membahasakannya, itu bahasa Arabnya sarun. Jamaknya sawarid. Ya, ada jawabannya. Sawarid. Ya. Jelas? Ini sarung yang kita pakai. Ya, kalau izar, dia tidak bersambung, dililit. Ini pakaiannya orang Yaman biasanya pakai sarung. Ya. Dia pakai sarung. Yang saya katakan dia lilit. Kemudian biasanya ada pakai ikat pinggang untuk menahannya. Ya, ada bentuk cara melipatnya. Ya, cuman dengan ikat pinggang itu lebih kuat. Jelas sampai sini. Ya, ini makna izar. Ya. Dan tentunya di dalam kain ihram boleh pakai warna apa saja. Tapi yang paling afdalnya warna apa? Warna putih. Ya. Yang paling afdalnya adalah warna putih. Nah, dan sekarang warna putih itu adalah hal yang sangat mudah didapatkan. Ya. Dan mungkin sekarang ini kalau ada yang memakai tidak warna putih, itu agak lain sendiri. Ya, agak lain sendiri, walaupun tidak terlarang. Nah, tapi tidak sepantasnya dia tengah manusia yang seluruhnya putih, dia sendiri warna hitam. Dia sendiri warna merah. Ya. Nah, maka ini hal yang hendaknya dijaga. Jelas ya? Karena itu dalam memahami makna kain di sini yang terjahit ini, muncul pertanyaan di musim dingin, bolehkah saya pakai selimut? Hah? Jawabannya apa? Ya boleh saja, sebab selimut ya tidak bersambung antara dua ujungnya, kecuali kalau selimutnya bersambung, lain lagi masalahnya. Cuma biasanya selimut itu tidak bersambung antara dua ujungnya. Ya. Jelas? Karena itu ada di pembahasan ihram kalau musim dingin, boleh dia double ihramnya. Dia pakai 5 lapis pun nggak ada masalah. Kalau dia mampu melapisnya dengan 5 lapis. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini larangan yang pertama, tidak boleh memakai apa yang berjahit, disambung dengan jahitan. Ya, apakah itu baju, kamis seperti ini, atau imamah, ya, atau sirwal, ini semuanya masuk, dikumpulkan oleh illah yang sama. Atau burnus, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, atau sepatu, atau kaos kaki, ya, semuanya masuk, tercakup di dalamnya. Nah, kalimat khifaf, ya, sekarang kalau model sepatu mungkin
dia sudah terbentuk langsung, tidak ada bentuk jahitan. Ya. Kalau khifaf itu yang asal banyaknya digunakan oleh orang, itu cuma kulit saja. Ya. Kulit saja, bukan langsung dipakai di jalan. Tidak langsung dipakai di mana? Di jalan. Dia hanya dipakai di lantai, tempat-tempat hanya untuk melindungi dari musim dingin. Ya. Tidak ada trompa tebal di bawah alas kakinya. Kulitnya sama, seluruhnya alas kaki dengan atasnya semuanya sama. Kita disebut dengan apa? Itu yang banyak diistilahkan khifaf dipakai orang. Walaupun dari mana bahasa, ya, masuk juga sepatu kulit yang menutupi kaki dan selain kulit itu masuk dalam mana? Khifaf. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Jadi kaos kaki juga masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Bagaimana dengan ikat pinggang? Ya. Jawabannya ikat pinggang tidak masalah. Seorang memakai ikat pinggang. Ya. Sebab dia bukan hal yang terjahit, hal yang disambungkan untuk menutup. Jelas ya? Disambung. Demikian pula kalau orang bawa barang misalnya, takut barangnya jatuh, dia memakai tas, dia dia jinjing, atau dia ikat, ini juga tidak ada masalah. Tidak masuk di dalam larangan. Maka ini yang dikumpulkan dalam satu ilah ini. Ya. Tak boleh memakai pakaian yang bersambung dengan jahitan. Baik, khusus berkaitan dengan masalah sepatu, masalah sendal. Kalau dia tidak ketemu sendal, apakah dia boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki? Di dalam hadis ini diterangkan bahwa ia boleh, tapi dipotong apa? Dipotong sampai dia turun, ya, tidak menutupi mata kaki. Ya, namun ada di dalam konteks yang lain, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah di Arafah, beliau hanya mengatakan, "Man lam yajid na'laini falyalbas khuffaini." Di dalam hadis yang lain, ya, dikatakan siapa yang tidak menemukan sepatu, tidak menemukan sendal, hendaknya dia pakai sepatu. Tidak disebutkan di situ dipotong. Jadi Nabi berkhutbah di Arafah. Berkhutbah di mana? Di Arafah. Maka ini akhirnya menunjukkan bahwa memotongnya itu bukan hal yang wajib. Memotongnya bukan hal yang apa? Yang wajib. Ya, hal yang sifatnya sunnah. Mungkin ada yang berkata bahwa ini kan hadis merinci apa yang ada di dalam khutbah itu. Ya, jawabannya membawa kalimat merinci di sini atau al-mutlaq diarahkan kepada muqayyad di sini enggak tepat. Ya, sebab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mana? Di Arafah, dan tidak boleh mengakhirkan penjelasan kalau memang ada batasannya. Tidak boleh diakhirkan penjelasannya. Ya, ta'khirul bayan dalam hal yang seperti ini tidak boleh. Mengakhirkan penjelasan dalam hal yang seperti ini tidak boleh. Maka ini cara pertengahannya. Kita katakan bahwa memakai sepatu, boleh dia pakai sepatu, dan kalau dia potong itu hal yang afdalnya. Kalau dia tidak potong tidak ada masalah. Jelas sampai sini ya? Baik. Iya. Jadi ini larangan yang pertama yang terkumpul di sini. Kemudian larangan yang kedua dikatakan wala talbasu syai'an min ath-thiyabi massahu az-za'faran wal wars. Jangan kalian memakai baju apapun yang disentuh oleh dua tumbuhan yang wangi ini, za'faran dan wars. Ini mewakili makna tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai apa? Wangi-wangian. Ya. Nah, jadi ini sudah berapa larangan ini? Sudah 2 larangan. Ya. Khusus untuk wangi-wangian, sebelum kita lanjut kepada larangan berikutnya, ini ada rincian. Kita baca hadis setelahnya, menyebutkan sedikit rincian. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan ihram, sebelum beliau ihram. Ya. Dan wa li hillihi, dan ketika beliau halal qabla an yatufa bil bait, dan ketika beliau halal sebelum beliau tawaf di Ka'bah. Kita sudah ingat tadi ya bahwa Nabi hajinya haji apa? Haji qiran.
Jadi ini halalnya ketika tawaf di Ka'bah. Halal di mana ini? Di umrah atau di haji? Hah? Ya halal di haji, bukan umrah. Kalau umrah berarti tamattu dong, ya kan? Ini halal di mana? Hah? Halal di haji. Sebab saya katakan di hari nahar ada 3 amalan yang dengannya tahallul dikatakan mu'tabar. Tahallul pertama, kalau dia melakukan 2 dari apa? 3. Jadi kalau beliau sudah melempar jamrat atau apa, sudah cukur, maka disyariatkan di sini memakai baju sudah. Ya, supaya dia tawaf dalam keadaan ya bagus ininya, penampilannya. Ya. Jelas sampai sini. Nah, maka Aisyah ketika Rasulullah sudah selesai sudah cukur dan akan tawaf, sebelum beliau tawaf, maka Nabi SAW diberikan wangi-wangian oleh Aisyah. Ini maksudnya. Ya jelas ya. Ini jangan dimanakan ke mana yang lain. Oh saya umrah. Ya. Sebelum ihram saya pakai wangi-wangian. Begitu saya masuk Mekah, sebelum saya tawaf, saya pakai wangi-wangian lagi. Karena di sini pakai wangi-wangian. Bukan di sini tempatnya. Ya. Harus tahu letaknya di mana. Jelas ya? Ya karena itu baca sendiri itu tidak cukup membaca sendiri hadis. Harus ada yang memahamkan. Ya. Dan harus ada yang mengertikan mana hadis ini kemana. Mana hadis ini kemana. Ya. Karena itu sekarang ini ya masya yang banyak disyukuri, fasilitas banyak dimudahkan. Banyak buku-buku terjemahan, sampai buku-buku besar diterjemah. Berjilid-jilid dalam bahasa Arab diterjemah. Ya. Tapi yang menjadi masalah itu baca sendiri, penyakit baca sendiri, ambil pemahaman sendiri. Ya. Sehingga muncul ya, pemahaman-pemahaman yang dia bersendirian, tidak ada seorang makhluk pun yang pernah mengucapkan seperti itu. Ya. Dari kaum muslimin. Maka ini hendaknya berhati-hati. Ya. Silakan membaca, motivasi membaca adalah hal yang bagus. Tapi baca, kalau ada masalah, dia tanya kepada guru. Dia baca satu referensi, dia cocokkan dengan referensi yang lainnya dari ulama yang mu'tabar, ya, yang dianggap. Jelas ya? Jadi kesimpulan dari hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, memakai wangi-wangian ini yang dilarang ketika apa? Ketika sedang ihramnya. Ya. Adapun sebelum ihram, akan ihram, maka boleh memakai wangi-wangian. Sampai diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ya, memberikan wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam as-sahihain dari hadis Aisyah, kata Aisyah, "Kuntu ara tiba fi mafraqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya melihat wangi-wangian itu di di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kelihatan. Jadi beliau memberikan wangi-wangian di kepalanya. Ya. Tapi wangi-wangian tidak boleh diberikan di baju ihram. Ingat ya, baju tidak boleh. Sebab di dalam hadis dikatakan tidak boleh pakai baju yang disentuh oleh apa? Wangi-wangian. Dan jangan meletakkan wangi-wangian sebelum ihram. Jangan meletakkan wangi-wangian yang akan mengenai badan. Dan badan ini akan ditimpa oleh apa? Ditimpa oleh baju. Sebab kalau ada wangi-wangian yang melekat di badan, lalu baju diletakkan di atasnya, ini artinya dia memberikan wangi-wangian untuk apa? Bajunya. Jelas ya? Ya kalau dia wangi-wangian di atasnya, di di lehernya misalnya, atau di ketiaknya, ya, tidak ada masalah. Sebab ini daerah yang tidak kena apa? Tidak kena baju. Ya, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Nah, baik. Ini berkaitan dengan larangan ihram yang kedua. Apa larangan ihram yang kedua? Tidak boleh memakai wangi-wangian. Iya. Apakah perempuan boleh memakai wangi-wangian sebelum dia ihram? Seperti Rasulullah melakukannya. Jawabannya boleh. Ya. Tapi laki-laki wangi-wangiannya itu tidak nampak warnanya, tercium baunya. Kalau perempuan tidak tercium baunya, nampak warnanya. Ya, nampak warnanya. Jelas sampai sini? Ya, baik. Sekarang larangan ihram yang ketiga. Ya. Ini nggak disebut dalam riwayat dia di sini. Disebut di riwayat yang akan datang, masih jauh riwayatnya. Riwayat. Jadi mungkin saya sebutkan dulu secara global.
Larangan ihram itu ada berapa? Larangan ihram ada 9. Larangan ihram. Ya. Larangan ihram ada 9. Nah, yang pertama adalah menghilangkan rambut. Tidak boleh menghilangkan rambut. Ya. Saya pakai bahasa menghilangkan supaya tercakup di dalamnya, mencukur dan apa? Mencukur, menggundul, mencabut, semuanya tercakup di dalamnya. Rambut ini masuk seluruh jenis rambut yang tumbuh di atas badan. Rambut kepala, rambut kumis, rambut yang di hidung, rambut di atas dada ataupun di betis, ya. Rambut kemaluan semuanya nggak boleh dihilangkan. Ya. Tidak boleh dihilangkan. Nah, ini mengambil rambut. Dan ini akan datang haditsnya, hadits Ka'ab bin Ujrah, dan kita akan terangkan di situ. Kemudian yang kedua dari larangan menggunting kuku. Ya, menggunting kuku. Dan larangan menggunting kuku ini kata Ibnu Munzir rahimahullah taala, wa ajma'u, dan sepakat para ulama ala anna al-muhrim mamnu'un min akhdi afarihi, bahwa orang yang ihram tidak boleh mengambil kukunya. Kalimat mengambil kuku ini cakupannya menggunting, menggigit, ya, mematahkan, semuanya tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kecuali kalau kukunya patah dengan sengaja, patah tanpa sengaja, ya. Dan kalau dibiarkan seperti itu akan membuat sakit jarinya atau akan melukai badannya tanpa dia sengaja, maka tidak apa-apa. Kuku yang patah ini sekalian diputus supaya tidak mengganggunya. Ini bukan memutus kuku lagi namanya, ya, menghilangkan kuku, tapi di sini menghilangkan gangguan, menghilangkan gangguan. Dan tidak ada masalah seorang menghilangkan gangguan dari dirinya. Jelas sampai sini? Ini larangan yang kedua. Iya. Kemudian dalilnya sebelum kita pindah, ini karena diterangkan dalilnya di sini, saya akan sebutkan dalilnya. Dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma liyaqdu tafatahum." Kemudian hendaknya mereka menunaikan tafatnya. Tafat di sini seorang yang ihram, setelah selesai ihramnya, ya, atau kata Ibnu Abbas dalam menafsirkan "Tsumma liyaqdu tafatahum", yaitu seorang yang ihram dia mencukur kepalanya, kemudian memakai pakaiannya dan menggunting kukunya. Jadi setelah selesai ihramnya, dia boleh mencukur kepalanya, memakai pakaiannya, menggunting kukunya, dan semisal itu. Jadi artinya sebelum ihram kuku ini tidak boleh apa? Tidak boleh dipotong. Ini dalam penafsiran Ibnu Abbas. Ya, dan dalil lain para ulama pakai adalah hadits Ummu Salamah riwayat Muslim tentang orang yang akan berudhiyah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil-hijjah wa arada ahadukum an yudhhi, ya, falyumsik an sya'rihi wa afarihi." Siapa yang melihat hilal dzul-hijjah dan dia hendak berudhiyah, hendak berkurban, maka hendaknya dia tahan, jangan dia mengambil rambut dan kukunya. Jadi orang yang berudhiyah saja tidak boleh mengambil rambut kuku. Orang yang ihram lebih-lebih lagi tidak boleh mengambilnya. Jelas sampai sini? Maka ini dalil yang dipakai oleh para ulama, karena itu Ibnu Munzir menukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat. Ini larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, ya, kita sudah terangkan tadi, memakai wangi-wangian. Larangan yang keempat kita juga sudah terangkan tadi, yaitu apa? Memakai kain yang disambung dengan jahitan. Iya. Kemudian larangan yang kelima adalah menutup kepala. Menutup kepala. Dan ini bisa diambil dari hadits ini juga, dari kata memakai burnus, walal burnus. Sebab burnus ini masuk di dalamnya apa? Menutup kepala. Dan mungkin ada mana larangan karena menutup kepala, dan diterangkan. Ya, juga di dalam imamah juga mana menutup kepala, mana menutup kepala. Ya, dan juga di dalam hadis ya tentang sahabat yang meninggal karena diinjak oleh ontanya, maka Nabi SAW bersabda, ya, ketika diselenggarakan jenazahnya, "Wala tukhammiru ra'sah."
jangan kalian tutup kepalanya. Fainnahu yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiyan. Sungguhnya dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Dilarang menutup kepalanya sebab orang yang ihram ketika bangkit pada hari kiamat dia dalam keadaan ihram. Ya. Begitu dalam keadaan ihram tidak boleh dia tutup apa? Kepalanya. Dan mana menutup kepala di sini? Menutup kepala dengan tutupan yang bersambung langsung. Ya. Imamah, burnus, masuk juga di dalamnya pakai kopiah, ya, pakai kutrah. Ya. Nah, ya, tutup pakai sapu tangan. Ya, diikat sapu tangan itu tidak boleh. Jelas? Tapi kalau dia pakai payung, ya, misalnya, ya, atau pakai apa namanya? Sesuatu yang menuduhnya dari atas tidak langsung bersambung itu tidak ada masalah. Tidak ada apa? Tidak ada masalah. Ya. Nah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditancapkan untuk beliau kubbadi namirah, kemah kecil beliau, untuk beliau ditancapkan di namirah. Beliau masuk di dalamnya berteduh. Ini menunjukkan tidak ada masalah bagi orang yang ihram. Dan ini bantahan terhadap sebagian orang yang berlebihan di masa ini. Ada yang kalau ihram, ya, tidak boleh apa namanya tertutup kepalanya, tidak boleh naik mobil, tidak boleh naik mobil sebab mobil ada tutup kepala di atasnya. Ya. Kemudian tidak boleh pakai payung. Nah, ini semuanya berlebihan. Ya, kalau tidak boleh seperti itu ya sudah, kamu tidak boleh masuk masjid. Ya, sebab di masjid itu ada atapnya, kan begitu. Kamu tidak boleh berjalan di bawah pohon, cari yang tidak ada pohonnya. Ya. Sebab pohon juga adalah teduhan di atas kepala menutupi. Ya. Ini berlebihan. Ya. Di dalam agama dan syariat tidak membebani kita dengan hal yang seperti itu. Jelas ya? Jadi ini sudah larangan yang ke apa? Yang kelima, menutup kepala. Jadi ini sudah 5 larangan. Ya, larangan yang keenam dari pelanggaran yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang ihram, tidak boleh dia membunuh hewan buruan. Ini akan diterangkan dalam 2 hadis lagi. Tidak boleh dia membunuh hewan buruan. Kemudian larangan yang ketujuh, ya, larangan yang ketujuh, tidak boleh melakukan akad nikah. Ini akan datang di hadis setelah ini. Ya, tidak boleh melakukan akad nikah. Akad nikah yang dimaksud apakah dia menikah, atau dia menikahkan orang lain, atau dia melamarkan, semuanya masuk dalam kategori tersebut. Ya. Kemudian larangan yang ke-8, ya, adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, dan ini larangan yang paling besar, ya, dan paling terlarang di dalam pelaksanaan atau di antara larangan-larangan ihram. Kemudian larangan yang ke-9, tidak boleh berhubungan intim, ya, dengan mana selain daripada jima. Intim dengan mana selain daripada jima. Ciuman, pelukan, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini 9 larangan dari larangan apa? Dari larangan ihram. Dan insyaallah taala yang akan terinci nanti dalam hadis-hadis yang akan datang. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, sebab mau diselesaikan malam ini juga agak eman diselesaikan sebab pembahasannya agak panjang. Setelah menguraikan nanti pelanggaran ihram, saya akan uraikan ya tentang masalah ya akibat kalau ada yang melanggar. Ya. Apa ya sanksinya, ya fidyah maupun kafarahnya. Ya. Dan ini perlu apa namanya pemaparan yang lebih panjang. Ya Allah taala sebaiknya kita undur pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ini pertanyaan seorang yang sabar. Yang 4 sore sampai ke tujuan.
jam 4 sore sampai dia sabar jam 4 sore sampai ke tujuan jam 7.30. Dan dia masih dapat 5 Isya. Dia belum sholat maghrib. Kalau ikut cuma sholat Isya dengan niat maghrib, kapan dia salam? Ya. Kalau dia ikut imamnya sholat Isya, dia ikut dengan niat maghrib, tidak ada masalah. Itu tidak apa-apa. Ini dibolehkan, imam dan makmum berbeda niat. Ya, dan ini ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Nah, maka kalau dia sudah di rakaat ketiga, dia duduk, kemudian tasyahud, kemudian salam. Kalau dia masih sempat untuk berdiri, mengejar imam, supaya bisa dapat 1 rakaat, supaya dia terhitung dapat jemaah Isya, maka hal yang bagus. Tapi tentunya setelah dia ikut bersama imam 1 rakaat, dia harus tambah 3 rakaat, sebab imamnya sholat berapa? 4 rakaat. Dia harus sholat seperti sholatnya imam. Jelas ya? Bolehkah menaruh atau membawa Al-Quran di dalam kamar mandi? Atau membawa Al-Quran dalam kamar mandi? Jawabannya tidak boleh. Ya. Al-Quran dibawa dalam kamar mandi. Ya, sebab itu dari bentuk apa? Tidak menghormati Al-Quran. Dan dalam Al-Quran kita diperintah untuk mengagungkannya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Kecuali kalau dia khawatir, kalau dia letakkan Al-Qurannya akan hilang, maka ini sebagian ulama memberikan fatwa tentang bolehnya hal tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Bolehkah berkurban dengan sapi yang buah zakarnya tidak sempurna cuma 1 biji? Apakah diperbolehkan? Boleh saja. Bukan cacat itu yang dimaksud. Ya. Boleh saja menurut pendapat yang kuat. Ya. Tapi kalau ingin afdalnya, dia cari yang lengkap zakarnya. Sebab hewan semakin dia sempurna segalanya, itu semakin afdal. Memberikan kulit hewan kurban atau menghadiahkan pada tukang jagal tanpa ada perjanjian sebelumnya, apakah diperbolehkan? Kalau tukang jagalnya, tukang potongnya sudah diberi upah, kamu potong ininya dengan upah sekian, upahnya sudah ditetapkan. Setelah itu dia diberi hadiah, ya. Tidak ada kaitannya dengan upah, tidak ada masalah. Apakah diberi hadiah daging atau diberi hadiah kulit, tidak ada masalah. Ya. Kalau memang tidak disyaratkan, kalau disyaratkan tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Upah diambil dari apa? Dari hewan kurban. Ya. Berapa jarak perjalanan yang bisa dihitung safar? Ya. Ini tidak ada ukuran menentu berapa jaraknya. Yang jelas kembali kepada urf dan kebiasaan. Sebuah tempat kalau melakukan perjalanan ke tempat yang lain, orang-orang sudah mengatakan perjalanan itulah safar. Ya. Coba disebut oleh para ulama ciri-cirinya, misalnya 80 kilo, ciri-cirinya misalnya 80 kilo atau ciri-cirinya dia sudah keluar dari kotanya, dia melihat bangunan-bangunan kotanya, dia tinggalkan, ya, melakukan perjalanan. Itu ciri-ciri yang disebutkan. Jelas ya? Tapi penentuannya itu kembali kepada apa? Kepada urf, kebiasaan. Ya, di tempat tersebut. Bagaimana sebenarnya dengan haji akbar? Itu wukuf di Arafah pada hari Jumat. Bukan itu yang dimaksud dengan haji akbar. Ini persepsi salah. Ya. Jelas? Kalau dia pasti dapat haji, kemudian wukuf di Arafah, ini adalah sebuah
keutamaan, sebuah keutamaan dia dapatkan, sebab berkumpul di situ hal-hal yang mulia. Ya, hal-hal yang mulia termasuk hari Jumat. Nah, saya mengatakannya haji akbar tidak. Apabila perjalanan ibadah haji termasuk safar, apakah berarti wajib untuk wanita disertai mahramnya yang laki-laki? Ya, mungkin yang bertanya tidak hadir di pertemuan dari pagi dan siang tadi. Kita sudah terangkan ya, bahwa dari syarat kemampuan, 5 syarat wajibnya haji. Syarat yang kelima syarat mampu, punya kemampuan. Dan dari syarat kemampuan disyaratkan untuk perempuan dia harus ada apa? Harus ada mahram. Iya. Kalau tidak ada mahramnya dia tergolong tidak mampu. Bagaimana hukumnya? Atau syah tidak ibadah haji perempuan sendirian tanpa mahram, kemudian mengangkat mahram sementara, misalnya ketua rombongan. Ini saya sudah terangkan tadi ya, sudah diperbolehkan. Kalau dia haji dengan safar yang seperti ini, hajinya syah, tapi dia berdosa karena safar. Jelas ya? Ini tentang batu kerikil akan datang di pembahasan melempar jamrah. Apabila hari Arafah jatuh pada hari Jumat, apakah disunnahkan untuk puasa Arafah bagi orang yang tidak haji? Jawabannya iya. Sunnahkan, dan dia tetap puasa Arafah. Dia puasa bukan karena Jumatnya, karena apa? Karena Arafahnya. Karena Arafahnya. Ya. Ini pendapat yang terkuat dalam masalah ini, dan ini yang difatwakan oleh banyak ulama kita. Apa hukumnya menggerak-gerakkan jari dalam sholat? Ya, hal tersebut termasuk pekerjaan yang sia-sia dalam sholat. Sebab hadits yang menjelaskan tentangnya adalah hadits yang lemah. Ya. Adalah hadits yang lemah. Batalkah sholat salah seorang yang kentut keluar angin ketika salam pertama ke kanan? Ya. Dan apakah ia harus mengulangi sholatnya? Ya, kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar angin, sholatnya sudah syah. Salatnya sudah apa? Sudah syah. Sebab yang merupakan rukun salat salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Jelas? Karena itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari banyak jalan dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi pernah salam sekali saja, Assalamualaikum, selesai. Jelas? Nah, ini untuk munasabah. Ya, saya ingatkan bahwa ini diingatkan juga oleh sebagian masyayikh yang pernah datang bahwa al-fadz salam itu banyak. Boleh membaca Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, ini yang paling banyaknya dalam riwayat. Ya. Yang kedua, boleh dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Juga boleh. Kemudian yang ketiga, dia baca Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ke kiri Assalamualaikum. Kemudian yang keempat, dia boleh baca Assalamualaikum, selesai. Yang 4 kaifiat semuanya dalam hadis yang kuat. Tapi kalau ada beberapa kaifiat, itu asalnya semuanya boleh diamalkan. Tapi kalau ada sebagian kaifiat yang paling banyak diterangkan di dalam hadis, asalnya itu yang didahulukan. Asalnya itu yang didahulukan. Karena itu yang didahulukan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang didahulukan. Sebab ini kebanyakannya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan jangan membatasi dengan kaifiat, misalnya dia salam satu saja, Assalamualaikum. Tiap kali sholat Assalamualaikum. Tiap kali sholat Assalamualaikum. Lalu apa dalilnya? Ada haditsnya. Betul ada haditsnya. Kita tidak mengingkari. Tapi Nabi tidak pernah melakukan Assalamualaikum saja dan terus seperti itu. Bahkan kebanyakan hadis beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kebanyakannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang kebanyakannya. Jelas ya? Baik. Bagaimana tobatnya seorang dari melakukan istimna? Semua jenis dosa, seorang bertobat darinya disyaratkan 5 syarat. Yang pertama, dia ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya, jadi syarat yang pertama bertobat, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosanya. Kemudian yang keempat, dia berniat dalam hatinya sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang kelima, dia bertobat pada waktunya. Ya, sebab ada tempat tobat yang diterima, yaitu sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Ya, dari arah apa? Dari arah barat. Nah, kalau sudah terbit matahari dari arah barat, tidak ada lagi tobat yang diterima. Jelas sampai sini ya? Maka seluruh dosa seperti itu keadaannya. Kalau dia ingin sholat tobat bersamanya, tidak ada masalah. Dia sholat 2 rakaat. Ya, ada 2 rakaat sholat tobat diterangkan dalam hadits Abu Bakar As-Siddiq. Dan haditsnya sahih. Iya. Apakah boleh menghajikan lebih dari 1 orang? Bagaimana caranya menghajikan lebih dari 1 orang? Iya. Bagaimana caranya menghajikan lebih dari 1 orang? Haji itu untuk 1 orang saja. Karena itu Nabi SAW ketika, atau Ibn Abbas ketika bertanya, siapa syubruma? Tanya, saudara saya. Haji dulu untuk dirimu, kemudian syubruma. Dia kata boleh untuk 2 orang, ya sudah, tidak ada masalah. Kamu niatkan untuk dirimu dan sekaligus syubruma. Kan begitu? Ya. Dan tidak pernah ada di dalam sejarah Nabi dan para sahabatnya haji untuk 2 orang. Ya. Dan ini dijadikan proyek bisnis oleh sebagian orang di masa ini. Sallallahu alaihi. Ya. Ada yang kerjanya yang menampung, jadi pos perwakilan. Siapa yang ingin diwakilkan? Ayo, dia kumpulkan 10 orang. Dia sendiri mewakili 10 orang. Dia sendiri yang mewakili 10 orang. Nah, makanya mengherankan, loh, kok biayanya murah sekali? Ya, ternyata memang ya, orang yang menghajikannya mewakili 10 orang. Jadi santai dia memungut bayaran. Ini pun bersaing dengan yang lain. Sebab asalnya bayaran itu bukan untuk diambil orang yang menggantikan, tapi dijadikan sebagai biayanya. Orang yang haji kan perlu biaya. Biaya perjalanannya, biaya kemudian dia menetapnya, makannya, apalagi musim haji semuanya naik. Semuanya naik. Ya. Kemarin kita naik mobil 2 real. Pas masuk bulan Dzulhijjah naik sudah menjadi 5 real tanggal 1. Tanggal 2, 3 berubah menjadi 10 real. Terus berlanjut mendekati tanggal 10, 15 real kalau duduk di dalam. Kalau berdiri di luar 10 real. Begitu masuk hari hajinya, ya, hari hajinya itu berubah menjadi ya, kadang 40 real sebagian orang yang agak dermawan. Ya. Biasanya tarifnya 50 sampai 60 real. Nah, jadi ini penetapan apa? Harga ya semua sendiri. Dan memang posisinya kalau kita lihat, ya, mereka menaikkan seperti itu mungkin hal yang dipandang wajar, sebab keadaan yang sangat macet yang mereka perhitungkan, ya. Dan lain hal ya jelas, ya, banyak perkara-perkara yang diperhitungkan. Kalau seorang memperhitungkan tersebut, diberikan dana untuk hal yang sekedarnya mencukupinya untuk haji, ya tidak ada masalah. Dan tidak sepantasnya orang yang dia mewakilkan, seorang yang mewakilkan, ya, mengatakan, oh enggak, tarif saya harusnya lebih daripada itu. Ya. Dalam artian, dia menetapkan sesuatu yang lebih dari hajatnya. Ya. Kalau dia ingin membantu, dia bantu. Dia bantu dengan cara yang baik, agar supaya ini yang menghajikan, yang mewakilkan dapat pahala karena membantu orang, ya. Dan yang diwakilkan juga itu mendapatkan kebaikan dengan keringanan-keringanan. Ya Allah musta'an. Baik. Kemudian pertanyaan di sini ada mengatakan bagaimana
haditsnya dengan lafaz labbaik Allahumma umratan mutamattian biha ilal hajj. Ini diucapkan oleh sebagian para ulama, dibolehkan ihlal dengan lafaz itu. Tapi ini dari sisi konteks tidak ada riwayat. Mereka hanya ambil dari sisi pemahaman. Hanya ambil dari sisi apa? Pemahaman. Ya, dan wallahu taala alam bahwa ini sebaiknya ditinggalkan. Lafaz ini sebaiknya ditinggalkan. Ya. Kalau dia ingin ihlal, kalau dia mutamatti, haji tamattu, dia ketika ihram untuk umrah dia hanya membaca labbaik Allahumma umrah. Ya. Kemudian tahallul. Setelah itu labbaik Allahumma hajjan ketika dia ihlal untuk haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ini bayar haji dengan cara arisan, bolehkah? Ya, pertama arisan itu sendiri apa hukumnya? Nah, arisan sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, itu tidak ada masalah. Dari bentuk pelanggaran syariat dalam arisan, adanya bentuk melebihkan dari apa yang dia setor. Ya. Dan ini ada dalam arisan haji, arisan motor dan sebagainya. Misalnya ada 40 orang bersepakat, tiap bulan membayar 1 juta. Ya. Maka terkumpul biaya haji 40 juta. Anggaplah misalnya biaya hajinya 50 juta. Saya nggak tahu sekarang berapa biaya haji. Anggap misalnya 50 juta biaya haji. Maka terkumpul 40 juta tentunya tidak cukup. Maka ini ditawarkan kepada yang hadir. Siapa yang ingin mengambilnya? Saya sana berkata 10 juta. Sananya enggak, saya 12 juta. Sananya 15 juta. Ya, jelas? Kalau dia ambil 15 juta, berarti semuanya jumlahnya berapa? Nah ini kan apa? 40 juta saja. Yang sana menambah 15 juta, maka dari 15 juta ini diambil 10 juta untuk dicukupkan 50 juta. 5 jutanya ya, apa? Itu kembali ke kas arisannya. Ini seperti ini tidak boleh. Ya. Jelas? Ini haramnya seperti ini. Tapi kalau 40 orang, setiap orang 1 juta, semuanya dapat 40 juta, tidak ada masalah. Kalau tidak ada melebihkan. Tidak ada saling melebihkan. Ini yang dipandang, walaupun ada sebagian dari ulama kita melihat haramnya secara mutlak. Ya, haramnya secara mutlak. Kemudian yang kedua, tidak diwajibkan dia melakukan hal ini untuk haji. Ya, tidak diwajibkan. Tapi kalau dia ingin ya, masuk misalnya, tidak ada masalah kalau sepanjang tidak ada pelanggaran seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Apakah kain ihram bagi wanita juga berwarna putih atau hitam? Perempuan itu tidak terikat dengan masalah kain, ihram dan penutup. Ya. Mereka tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut, menghilangkan rambut. Ya. Jelas? Kalau muka tidak boleh ditutup. Tidak boleh ditutup dengan kain yang bersambung dengan kepala, bersambung dengan kain kepalanya. Seperti cadar misalnya khusus untuk kepala itu tidak boleh. Atau cadar yang bersambung dengan apa? Dengan baju dari atas tidak boleh. Dia asalnya memakai kain yang membuka wajahnya. Kalau ada jilbabnya, begitu ada orang asing lewat, dia tutup jilbabnya dengan jilbab, mukanya tidak ada masalah. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Jelas perempuan boleh memakai kain apa saja yang menutupi auratnya. Yang tidak harus pakaian putih. Justru pakai pakaian hitam itu lebih bagus. Agar supaya ya, dia seperti di pakaian sehari-harinya, pakaian warna yang gelap itu lebih menutupi apa? Menutupi aurat. Dan tidak harus hitam ya. Apa saja yang warna gelap itu lebih afdal. Ya. Dan perempuan warna, dalam masalah warna, ya sepanjang warna itu bukan warna yang menarik perhatian, ya, maka itu tidak ada masalah. Warna apa saja. Dari sisi afdalnya dia memakai warna-warna yang gelap. Semua para sahabiat mereka memakai warna hitam. Ya. Dan siapa yang mencontoh para sahabiat, maka mereka yang paling bergembira ya, dengan mengikuti bimbingan para istri Nabi SAW dan istri para sahabat. Seorang istri mengatakan pada suaminya, jika kamu tidak berhenti merokok, aku tidak mau tidur seranjang denganmu.
kemudian suami tetap merokok, apakah si ibu tersebut berdosa? Ya. Ini kalau dia berkata seperti itu, karena berdosa, kemudian diancaman, itu namanya sumpah. Itu namanya apa? Sumpah. Ya, dan sumpah tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Tapi jangan tidur saja. Kapan dia batalkan sumpahnya? Maka dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, ya, atau menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya. Bolehkah seorang ibu angkat ditemani oleh anak angkat dalam bersafar? Jawabannya tidak boleh, bukan mahram. Anak angkat itu bukan mahram. Ya. Jelas ya? Harga emas naik turun, otomatis nisab zakat juga berganti-ganti. Ya, bagaimana mencukupkan nisab? Jadi cukupkan nisab pada harga emas hari itu. Dia hitung emasnya, begitu sudah emas sudah sampai 1 tahun, maka dia tanya harga emas untuk hari itu. Ya. Kalau memang sampai nisabnya pada hari tersebut, genapnya setahun, maka keluarkan zakatnya. Kalau tidak cukup, tidak ada zakat. Jelas ya? Jika kita masbuk dan mendapati imam sudah sujud, apakah kita takbir bersedekap lalu sujud atau takbir langsung sujud? Ya. Tidak ada sedekap di sini. Ya, kalau dia takbir sedekap, itu artinya dia menyelisih imam. Sebab imamnya apa? Ruku bukan sedekap. Ya, ruku bukan sedekap. Tapi sunnahnya bagi orang yang masbuk, kalau misalnya seperti keadaan yang ditanyakan di sini, dia dapat imam sujud. Ya. Mula-mula dia takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Ini rukun salat. Kapan dia takbiratul ihram? Dahsyat salatnya. Jelas? Kemudian dia takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Tidak perlu diangkat tangan. Takbir saja. Allahu Akbar tangan. Untuk takbir ikut sujud. Itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Jelas ya? Karena takbir dalam salat itu punya 3 hukum. Ada yang wajib, ada yang rukun, kapan ditinggalkan batal salat, ada yang wajib, ya, dan ada yang sunnah. Wajib dan sunnah saya sudah terangkan tadi. Itu wajib dan sunnah. Selain dari itu adalah takbir yang wajib. Takbir perpindahan itu semuanya apa? Semuanya wajib. Jelas ya? Apakah kulit babi itu najis? Jawabannya pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwa kulit babi itu bukan najis. Apakah cacing itu boleh dijadikan obat? Apakah halal? Jawabannya tidak boleh. Cacing itu dari hal yang mustahbad, hal yang buruk dan menjijikkan. Tidak boleh dijadikan obat. Dan Allah telah mengharamkannya. Wa hurrimat alaikum al-khaba'ith. Diharamkan atas kalian al-khaba'ith. Hal-hal yang khabith, jelek dan menjijikkan. Nah, dan sesuatu kalau sudah diharamkan, maka Allah haramkan harganya. Maksudnya tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Di sini hanya ditanyakan najisnya. Otomatis tidak boleh untuk dimakan dan dikonsumsi. Ya. Ini ada yang bertanya, tahu bertanya iseng atau apa, di besar tulis, bagaimana pendapat saya tentang Syekh Yahya Al-Hajuri. Sebenarnya orang paham bahwa beliau karena masih ahli sunnah. Ini pertanyaan tidak ada gunanya beliau tanyakan. Cuma masih ahli sunnah. Ya. Tidak perlu ditanyakan pertanyaan seperti ini. Antum tidak usah sibuk. Hal-hal yang antum tidak ada manfaat darinya. Ya. Saya beri nasihat berulang kali oleh para ulama kita. Syekh Rabi sudah beri
3 nasihat khusus untuk orang Indonesia. Tidak ikut dalam masalah Yaman. Ya. Nasihat Syekh Rabi yang terakhir disyarah oleh Syekh Abdullah kemarin. Di daurah umum, bukan di daurah ustaz-ustaz, di daurah umum disyarahnya. Ya. Pernah dengarkan? Makanya jangan sibuk dalam masalah yang seperti antum, tidak mengambil manfaat. Ya. Khilaf di kalangan masyayikh, biarkan saja mereka menyelesaikannya. Seorang penuntut ilmu, akhlaknya adalah memuliakan orang-orang yang berilmu. Kalau terjadi kesalahan, yang namanya kesalahan semua orang paham. Yang salah itu adalah salah, semua orang paham. Tapi yang banyak orang yang tidak paham, bagaimana menyikapi kesalahan itu. Ini yang banyak tidak paham. Jadi yang terjadi kesalahan, seakan-akan dianggap bahwa ini kesalahan sudah mengeluarkannya dari ahli sunnah. Ini yang repot. Orang-orang yang seperti ini pemahamannya. Sebab ulama-ulama kita yang memandang masalah, mereka walaupun tahu ada sisi-sisi kesalahan, tapi mereka mengatakan semuanya salafiyun. Nah, semuanya salafiyun. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian kita untuk di Indonesia ini, kita mempunyai pekerjaan yang lebih banyak daripada itu. Kesibukan dan aktivitas yang harusnya dibangkitkan, dakwah yang harusnya disebarkan, itu lebih banyak daripada mengurusi masalah-masalah yang seperti ini. Maka saya tidak menyarankan siapapun dari ikhwah yang mengharapkan kebaikan untuk dirinya, ya, masuk dalam hal-hal yang seperti ini. Dalam hal yang seperti ini maupun selainnya. Ya. Ini adalah perkara yang tidak baik dan tidak membawa manfaat untuk dirinya. Bagaimana cara mengikapi saudara kita yang fanatik berlebihan? Saudara kita yang fanatik pada ustadz yang berlebihan. Mungkin maksudnya bagaimana fanatik berlebihan pada seorang ustadz maksudnya. Nah, yang namanya fanatik, dia sudah bahasakan dengan bahasa fanatik. Itu semuanya dari yang baik fanatik. Ya. Kalimat fanatik itu tidak ada yang baik. Identik dengan kejelekan. Hulu, fanatik, berlebihan, itu semuanya tidak ada yang baik. Seorang tidak ada yang maksum, siapapun dia, dari alim ulama. Ya. Dan semoga Allah merahmati Imam Malik. Beliau berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadzal qabr." Illa sahiba hadzal qabr. Ya. Setiap dari kita ditolak dan diambil ucapannya. Ada yang ditolak dan diambil ucapannya, kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau yang diambil seluruh ucapannya. Ya. Adapun alim, ulama tidak ada yang maksum. Karena itu tidak boleh fanatik kepada siapapun dari sosok seorang alim. Dia mengikuti dalil yang diucapkan oleh alim. Apa dalilnya? Tanyakan apa dalilnya. Tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Dan jangan dalam sebagian masail yang harusnya terbuka pintu ijtihad di situ. Ya. Seorang khawatir dengan pandangan orang lain. Wah, nanti saya dikritik, ya dikecam, atau kalau bahasa yang kadang banyak dipakai, ditahdir. Ya. Karena hal tersebut, tidak perlu khawatir. Seorang kapan dia berada di atas kebaikan, bertakwa kepada Allah, tidak perlu takut kepada siapa yang berbicara. Nah, itu mungkin yang hendaknya dia pegang. Dan juga saya di sini bukan menyulitkan siapapun. Tapi saya sangat menyayangkan kadang masalah-masalah yang diangkat, padahal sebenarnya sebagian ikhwan yang sering mengangkat masalah seperti ini, kalau kita tanyakan, buku akidah apa yang pernah kamu selesaikan? Pernah baca salah satu usul sampai selesai? Mungkin banyak jawabannya belum. Mungkin turun sedikit. Qawaidul Arba pernah selesai belajarnya? Mungkin belum. Apalagi kalau tanya, pernah gak selesai bab fikih dari awal bab sampai terakhir? Nah, terlalu banyak hal yang hendaknya dikerjakan. Sibuk lagi mengurusi hal yang seperti itu. Dibangun lagi. Ya, sikap tahdir, boykot sana sini. Sudah gak bisa belajar.
hadir di majelis juga tidak sejuk. Dan ini semuanya dari bisikan-bisikan syaitan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Dan ini adalah penyakit yang syaitan gemar menyebarkannya di barisan salafiyin. Sebab salafiyin itu tidak kenal dengan hizbiyah. Semuanya mereka anti hizbiyah. Mereka tidak kenal dengan namanya kesyirikan, bidah dan khurafat. Semuanya itu dihabisi di kalangan salafiyin. Tapi apa yang disebarkan oleh syaitan? Nabi kabarkan terhadap orang-orang yang bertauhid. Apa semangat syaitan menyebarkannya di tengah orang-orang yang bertauhid? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadits Jabir riwayat Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish." Sungguhnya syaitan sudah putus asa menjadikan dirinya disembah di tanah Arab. Sebab Islam sudah tersebar. Ya. Syaitan putus asa mengembalikan kesyirikan. Jelas? Apa yang dia lakukan? Bitahrish, mengadu domba. Itu yang dia lakukan. Membuat sebagian ahli sunnah sibuk mengurusi yang lainnya. Ini saling mengantam sana sini. Akhirnya mereka terpalingkan dari hal yang lebih bermanfaat. Dan bukan cuma itu saja. Dikhawatirkan orang-orang yang kaum muslimin yang sudah mulai kenal dakwah salafiyah, tertarik dengan nuansa ilmu yang indah di tengah salafiyin, ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW, pembahasan yang ilmiah, sudah mulai tertarik. Akhirnya ya, di antara mereka ada yang lari. Karena masalah-masalah ini disibukkan dengan masalah-masalah yang harusnya tidak dipermasalahkan. Hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasihat pada saya pribadi dan kepada seluruh ikhwah, hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah. Dan sedianya setiap orang mempertanggungjawabkan dan siap menjawab ketika ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan dalam masalah-masalah yang kamu sampaikan. Iya. Nah, harus dipikir keberadaan seorang. Jangan asal bicara saja. Iya. Baru dengar berita langsung diberikan ta'liq, dikasih syarah 2 jilid. Kemudian ya, dilakukan penyebaran di berbagai majelis. Ini tidak layak dilakukan oleh siapapun dari ahli sunnah. Dan kita sangat berharap kepada seluruh kawan-kawan kita yang mereka masih masuk di dalam memperjuangkan sunnah dan mendakwakan tauhid. Kita harapkan mereka supaya bersatu di atas, disatukan hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan hidayah dan petunjuk supaya sadar kembali kepada hal yang paling bermanfaat bagi umat. Hal yang paling bermanfaat bagi umat. Iya. Nah, bolehkah seorang bersalawat kepada Rasulullah SAW kalau khutbah berlangsung? Dan bagaimana hukumnya? Boleh saja dia ucapkan dalam hati. Ya, tidak usah dilafadzkan. Bolehkah kita haji sedangkan kita masih punya hutang? Ini sudah dibahas ya? Ya. Apa jawabannya? Hah? Ya, saya berikan rincian. Di jawaban, kalau si pemilik piutang menagihnya, kalian nggak boleh menggunakan uang yang harusnya sedia bayar utangnya digunakan untuk haji. Sebab hak orang yang memiliki utang ini harus didahulukan. Lebih harus dia dahulukan. Jelas ya? Dia tergolong tidak mampu. Tidak mampu. Tapi kalau diberikan keluasan, tidak ditutup pintu bolehnya. Walaupun lebih afdalnya dia segera menunaikan hutangnya. Wallahu a'lam. Sejauh mana alkohol boleh dipakai? Apakah yang bercampur parfum, bedak cair? Semua yang namanya alkohol yang memabukkan itu tidak boleh dipakai. Dicampur dengan minyak wangi ataupun alat kosmetik dan selainnya tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh dipakai, tidak boleh dikonsumsi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengharamkan setiap yang muskir. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin haram."
qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang muskir itu adalah haram, setiap yang memabukkan adalah haram, sedikit maupun banyak. Pertanyaan yang kedua saya nggak paham, kenapa ditanya di sini? Saya nggak ngerti kan? Tolong jelaskan tentang masalah piutang. Saya nggak paham apa yang perlu dijelaskan. Masalah piutang, banyak masalah piutang apa yang ditangkap. Jadi cara pertanyaannya, berapa jarak atau waktu yang harus ditentukan? Ya. Apakah hukum orang yang meminta hutang yang sudah ditentukan kepada yang dihutangi? Ya kalau jarak berhutangnya, misalnya diberi tempo, ini saya berikan tempo sekian waktu dikembalikan. Ya, tidak ada masalah diberikan tempo. Tapi jangan dia mengambil denda apabila temponya jatuh. Dia menagih saja. Dia hanya sekedar menagih. Sebab memberi piutang itu babnya ke bab tabarruat. Dia bab berbuat dermawan. Ya. Bukan babnya di dalam masalah muawadat, memberi kemudian mengambil imbalan. Tidak. Jelas? Ya. Dan kalau dia tidak mampu, misalnya jatuh tempo dia belum mampu, maka syariat menganjurkan dia diberi waktu luang. Itu akhlak seorang muslim. Orang yang berakhlak seperti ini salah satu dari sejumlah golongan yang dinaungi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum orang yang meminta hutang yang sudah ditentukan kepada yang dihutangi? Meminta hutang? Kepada yang dihutangi. Kurang jelas ya apa yang dimaksudkan? Apabila ada orang yang sholat di belakang jauh, apakah kita boleh lewat di depannya walaupun jaraknya jauh? Kalau dia sholat di belakang masjid di sana, saya di depan, saya mau lewat, masa nggak boleh? Ya. Jelas ya? Nah, maka sekarang saya berikan ukuran jarak seorang itu menolak orang yang lewat di depannya. Kalau dia ada sutra di depannya, kalau ada sutranya, maka jarak antara sutra, dia halau setiap orang yang mau lewat. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak ada sutra, jauh di belakang sana, sutranya dia tadi sholat menghadap orangnya jalan, maka dia hanya menghalau apa yang di jarak jangkauan tangannya saja. Jangkauan tangannya saja. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang melarang itu disebutkan dengan lafaz baina yaday al-musalli, dalam jarak kedua tangan orang yang sholat. Maka jarak kedua tangannya saja. Ya. Jangan misalnya dia jarak 3 meter depannya, dia mau lewat, dia melangkah ke depan kemudian melarang. Ya. Kita nggak boleh. Apa yang di jarak jangkauan tangannya saja. Lewat jarak jangkauan tangannya, kan masalah dia boleh lewat. Demikian pula orang yang lewat, kalau dia lihat, misalnya dia sholat, anggaplah dia sholat di saf ketiga sana, saya di saf pertama, ini bukan jarak jangkauan tangannya, tidak ada masalah, saya lewat di depan. Jelas ya? Baik. Kita lihat waktunya. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada pertemuan besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan kebaikan. Seorang perempuan petugas kesehatan haji tidak dengan mahramnya, apakah sudah gugur wajib hajinya? Ya, ini berkaitan dengan safar. Ini mencakup seluruh perkara, haji maupun selain haji, dinas maupun selain dinas,
perempuan tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Kecuali dengan apa? Mahramnya. Kalau dia yang bertugas di kesehatan, maka harusnya dia minta diberangkatkan dengan mahramnya. Ya. Kalau tidak diberangkatkan, maka dia berikan kesempatan pada orang lain. Dia beri kesempatan kepada orang lain. Kalau diharuskan untuk berangkat, dia tidak ada hila terpaksa untuk berangkat, maka orang yang terpaksa, yang lain lagi keadaannya. Ya, sepanjang dia sudah berada di sana, ya dia niatkan saja untuk haji. Ya Allah Ta'ala. Bagaimana bentuk dan cara memakai ihram? Apakah memakai pakaian dalam? Ini terlalu cepat pertanyaannya. Kita belum sampai ke pembahasan itu. Ya. Kita akan jelaskan insyaallah. Apakah wanita tetap memakai cadar? Ini juga akan dijelaskan. Untuk haji ifrad, kapan boleh umrah? Apakah pada bulan haji atau di luar bulan haji? Umrah itu boleh kapan saja. Dia tidak sama dengan haji. Haji itu terikat dengan masa. Makanya ada di pembahasan haji ada mawaqit zamaniyah. Kalau umrah sepanjang tahun, tiap hari pun mau umrah tidak ada masalah. Ya. Kalau memang rambutnya bisa. Ini masalah gunting. Kalau dia belum gunting rambut belum halal. Ya. Kalau dia tahallul, itu artinya dia harus menyembelih kambing. Baru dia boleh tahallul. Jelas ya? Harus bayar dam, 6 langkah. Maka ini berkaitan dengan masalah umrah. Umrah itu boleh sepanjang masa, kapan saja, sepanjang waktu. Apakah diperbolehkan berusaha memberikan pendidikan diri pada janin? Misalnya dengan mendengarkan Al-Quran, dekat rahim dan lain-lain. Bagaimana caranya dia paham, dikasih pendidikan janin? Ya. Nah, ini dari hal yang tidak nampak hubungan sebab akibatnya. Ya. Hal yang tidak nampak hubungan sebab akibatnya. Dan saya tidak mengetahui ada nas yang menunjukkan tentang itu. Karena itu jangan meniatkan macam-macam. Kalau dia ingin anaknya baik, jaga makanan yang masuk, makanan yang halal. Ya. Kemudian dia banyak berdoa kepada Allah, banyak melakukan ibadah. Diharapkan hal-hal ini memudahkan dia untuk meraih harapannya pada apa yang diharapkan terhadap janinnya. Ya. Kalau dia baca perutnya misalnya atau ini, itu perlu dalil ya. Sebab dia membuat bentuk pendekatan. Saya ini diperlukan dalil. Kita sudah berhaji, bolehkah menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Sementara orang tua tidak pernah mewasiatkan menghajikan. Sudah berlalu hadis yang kita baca. Di dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan wasiat. Ya, karena itu kata para ulama, orang yang meninggal dihajikan itu boleh saja. Dia berwasiat maupun tidak berwasiat boleh dihajikan. Dan itu dari bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya kalau dihajikan orang tuanya. Apakah perempuan mati haji itu syahid? Disolatkan tidak? Kalau kata syahid, apakah dia dihitung nanti syahid? Wallahu a'lam. Tapi masalah orang yang meninggal pada saat ihram itu ada keutamaan khusus. Ya. Pada kisah sahabat yang meninggal di musim haji karena diinjak oleh tunggangannya, akhirnya meninggal, maka Nabi SAW perintah untuk memandikannya. Ya. Kemudian dikafani dari kain ihramnya saja. Ya. Tidak boleh ditutup kepalanya. Tidak boleh ditutup apa? Kepalanya. Kata Nabi SAW, sebab dia dibangkitkan pada hari kiamat
dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Dalam keadaan dia bertalbiyah untuk haji. Ini keutamaan khusus bagi orang yang meninggal pada saat haji. Siapa Ibnu Lahiyah? Kenapa dia dhaif? Ibnu Lahiyah nama lengkapnya Abdullah bin Lahiyah. Dan beliau adalah qadhi negeri Kufah. Ya. Sebentar. Abdullah bin Lahiyah. Nah, dan beliau ini dilemahkan karena bercampur hafalannya, jelek hafalannya. Karena jelek hafalannya. Ya, walaupun sebagian para ulama ada yang merinci dalam riwayatnya, namun yang kuatnya bahwa Ibn Lahiyah ini, ya, beliau lemah secara mutlak. Ya. Apakah bukan syarat syah haji itu suci? Apa maksud suci ini? Ya. Kalau yang dimaksudkan suci bersih dari haid, jawabannya tidak. Orang yang haid dia boleh melakukan seluruh manasik haji selain dari tawaf saja. Selain dari apa? Tawaf. Ya. Sebab perempuan haid tidak boleh tawaf dalam keadaan dia haid. Ini akan datang pembahasannya. Apa hukum nada alarm dengan adzan? Nada alarm, nada dering, itu tidak diperbolehkan dengan menggunakan nada adzan. Ya, adzan itu kalimat-kalimat zikir di dalamnya. Ya. Kalimat-kalimat zikir di dalamnya. Dan kalimat-kalimat zikir ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai tanda dering. Ya. Untuk tanda apa? Alarm. Ya, kalau nada sambungnya mungkin saja boleh. Kalau nada sambung sih bentuknya kan menunggu. Ya. Daripada dia dengar suara nada sambung biasa, ya dia dengarkan orang yang mengaji. Kan begitu, sambil dia menunggu. Ini tidak ada masalah, mengisi waktu. Tapi kalau dijadikan sebagai tanda, ketika bunyi suara mengaji, oh ini ada telepon. Dia tidak perhatikan mengajinya, oh ada telepon. Al-Quran tidak dijadikan untuk hal tersebut. Itu namanya tidak menghormati, tidak mengagungkan Al-Quran. Dan ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan di dalam hati. Ya. Maka pakai nada yang lain. Ya. Nada apa saja boleh, nada drink biasa. Ya. Nada air misalnya, gelas pecah. Atau yang semisal dengan itu, enggak ada masalah. Ya. Bolehkah perempuan naik bus perjalanan 1 jam tapi tetap menjaga hijab? Ya. Ini kalimat perjalanan ini apa yang dimaksud perjalanan? Dalam kota atau safar? Ya, kalau dia safar, haram perempuan safar tanpa mahram. Kalau dia dalam kota bukan safar, ya, tidak ada masalah. Sepanjang bukan jarak safar tidak ada masalah. Bolehkah mengqasar salat di belakang imam yang mukim? Ya. Jawabannya tidak boleh. Dia mengqasar salat di belakang imam yang mukim kalau imamnya menyempurnakan. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Dan tidak ada dari hadis salaf yang menunjukkan tentang hal ini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu dari fatwa para ulama apa ada yang memfatwakan seperti itu. Jelas hal itu tidak boleh. Bolehkah mendatangi selamatan haji sesudah acara selamatan selesai memakan hidangannya? Ya. Selamatan haji banyak persepsinya orang melakukannya. Ya, sebab di masyarakat ini ya, memang identik dengan bikin acara-acara yang seperti itu.
Dan ini harusnya hal yang hendaknya dihentikan. Sebab dari acara selamatan kadang miring niatnya, kadang disertai dengan acara-acara bid'ah yang lainnya, disertai dengan barazanji, disertai dengan ini dan itu. Ya. Dan ini adalah perkara yang munkar. Nah, kalau misalnya diundang untuk hadir, ya, dan dia memandang undangan tersebut dia harus datang, dia datang, dia makan, tidak ada masalah. Nah, bukan hal yang terlarang. Ya. Tapi harusnya acara-acara seperti ini dihindari. Ini pertanyaan tentang iqtidas siratal mustaqim. Tolong dibawakan nasnya dalam bahasa Arabnya supaya saya bisa baca. Saya nggak paham sekarang dari bahasa Indonesia ini, saya nggak paham. Jika seorang perempuan nifas pada bulan Ramadan dan bayar fidyah belum selesai, apa boleh diganti setelah Lebaran? Jika tidak ada, apa kafaratnya? Jika sudah fidyah wajib kamu membayar puasa. Ini juga saya nggak paham ya, apa maksudnya. Ya. Seorang perempuan yang nifas, kewajibannya adalah mengganti puasa. Sebab dia nifas. Nifas itu sama dengan haid. Kalau dia nifas 30 hari diganti puasanya. Tidak boleh bayar fidyah. Diganti dengan apa? Puasa. Fidyah itu untuk perempuan yang menyusui atau perempuan yang hamil. Yang keduanya meninggalkan puasa karena takut membahayakan anak yang disusui atau membahayakan kandungannya. Itu fidyah. Dan kalau sudah bayar fidyah, yang kuat dari pendapat para ulama, tidak wajib dia bayar puasanya. Tidak wajib dia bayar puasa. Fidyahnya sudah cukup. Jelas ya? Apa hukumnya bagi seorang yang belum memiliki harta yang cukup untuk biaya haji, tapi dia memiliki kendaraan atau harta lainnya yang apabila dijual cukup untuk biaya haji? Apakah dalam keadaan seperti ini dia terkena setelah wajib haji? Kewajiban haji itu menurut pendapat yang terkuat adalah al-fawriyah. Harus sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Kapan dia mendapatkan kesempatan? Sesegera mungkin dia melaksanakannya. Jelas? Sekarang dilihat ini, rumah yang dia pakai, kendaraan yang dia pakai. Kalau memang kebutuhannya, ya, tidak wajib dia menjualnya. Sebab itu masuk dalam kategori keperluan dan kebutuhan. Tapi kalau hal yang lebih darinya, dia tidak butuhkan sebenarnya. Makanya tidak diperbolehkan seorang menumpuk ya, hartanya dalam bentuk benda, sedangkan dia punya kewajiban yang dia tidak tunaikan. Jelas ya? Bagaimana jika kita tidak mampu membayar dam? Ini jawabannya akan datang. Bagaimana hukumnya sholat di bermakmum dengan imam yang mempunyai pemahaman? Kata saya Al-Quran adalah makhluk. Saya nggak pahamin apa maksudnya kata saya. Kalau kata penanya, berarti penanya memahami dari imam ini, dia berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Itu pemahamannya. Belum tentu ucapannya si imam. Tapi kalau kata saya ucapannya imam, dia hikayatkan ucapannya si imam, maka ini imam berpemahaman Jahmiyah. Ya.
dilihat pemahamannya, apakah dia ikut-ikutan meyakininya, telah tegakkan atasnya hujjah atau belum. Ya. Yang jelas, apapun jawabannya, seharusnya dia mencari imam yang lain tidak sholat di belakangnya. Ya. Kalau dia sudah tegak padanya hujjah, dia tetap, maka yang seperti ini dikafirkan. Sebab orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, itu dikafirkan oleh para a'immah. Ya. Kalau dia sampai ke derajat kafir karena jahil misalnya atau ta'wil, ya, maka sholat di belakangnya syah, tapi seharusnya dia mencari imam yang lain. Bolehkah haji dengan niat sambil berdagang? Tidak ada masalah. Ya, haji dengan niat sambil berdagang. Ya. Maksudnya seorang itu ketika haji, dia menyiapkan dirinya untuk melakukan haji. Keberadaan dia melakukan aktivitas, dia berdagang, ya. Dia berangkat sambil mau lihat-lihat barang misalnya. Dia pedagang, nggak bawa barang. Ya, tapi kalau sampai di sana dia mau lihat barang untuk dia bawa, dia dagangkan. Tidak ada masalah. Ini tidak bertentangan dengan mana haji dan tidak mengganggu ibadahnya. Jadi kalau dagangnya tidak mengganggu kelancaran ibadahnya, maka tidak ada masalah. Ya, kalau dia dagang tapi melantarkan ibadahnya, ya, maka ini adalah hal yang merugikan dirinya sendiri. Apakah uang yang disetor di bank harus dizakati juga sampai setahun? Ya, kalau dia punya duit misalnya sudah sampai ke nisab, apapun duit tersebut dia simpan selama setahun, dimanapun dia simpan, di rumahnya, di bank, ya, maka dia keluarkan zakatnya apabila sudah sampai setahun. Orang tua saya haji mendapatkan hadiah dari bank, apa hukumnya? Kalau dia sudah haji, dia sudah hajinya sudah selesai. Iya. Hajinya sudah selesai. Nah, insya Allah hajinya syah. Dan dosa ditanggung oleh bank kalau memang ada hal yang tidak baik padanya. Sebab ini hasil yang ada dari bank itu ada yang halal dan ada yang haram. Mereka praktek riba, tapi seluruh praktek baik isinya adalah haram. Bayar transfer, jasa ini dan jasa itu. Itu adalah hal yang sifatnya halal, pemungutan jasa. Ya, ada yang halal dan ada yang haram. Jelas kalau muamalah dengan riba itu adalah hal yang bank, apalagi dia bank konvensional, ya, pasti terkait dengannya. Ya, apa hukum pamitan haji yang sekarang sudah menjadi adat? Apa maksudnya pamitan haji? Ya. Beda dengan acara itu lagi tadi. Ya. Kalau seperti acara itu pamitan namanya acara itu. Itu tadi kita sudah terangkan. Tapi kalau pamitan, ya, dia mau haji dia datangi setiap orang pamitan misalnya haji. Ini hal yang tidak disyariatkan, memberatkan. Kalau misalnya dia keliling tetangganya, ya, karena sebuah etika dan adab yang baik, ya, di tengah warga, biasanya begitu, ya, itu tidak masalah. Ya, babnya adalah bab etika kebiasaan. Sebagaimana dia safar misalnya untuk haji atau safar untuk melakukan studi atau safar untuk melakukan pekerjaan, dia kadang pamit dengan tetangganya, ya, kebiasaannya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia kaitan karena haji pamit, ya, makanya tidak ada tuntunan khusus. Nah, Ustaz sekarang mikot bentuknya bagaimana? Ya bentuknya bagaimana? Ya mikot. Ya namanya tanah tidak pernah berubah. Ya. Cuma kalau tanya bagaimana bangunan di atasnya, ya, bagaimana bangunan di atasnya? Ya, ini bisa tahu sekarang informasi sudah berkembang. Ya. Sisa klik sana sini sudah dapat gambar-gambarnya. Ya, tidak perlu digambarkan. Yang jelas setiap mikot itu sekarang dibangun oleh pemerintah pasti ada masjidnya. Dan pasti ada WC-WC yang sangat banyak, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ya. Boleh mandi ihram di situ. Sekitar mikot itu lengkap. Seluruh penjual ada yang berkaitan dengan ihram lengkap menjualnya. Ya, mau pakaian ihram ada, sabuk untuk orang ihram ada, sendal, jepit ada, ya, sabun tanpa minyak wangi ada, sampo tanpa minyak wangi ada. Ya.
Semuanya ada. Ya, dan ini dari kemudahan ya, yang alhamdulillah Allah mudahkan di masa ini. Baik, ini waktunya sudah berlalu 7 menit. Insyaallah taala kita sambung nanti setelah salat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.